Shalom jemaat Bethany Church Filipina, apa kabar semuanya? Doa saya setiap Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah dalam keadaan sehat, kuat, dipelihara dan dilindungi oleh Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dan sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus oleh karena kasih dan anugerahnya. Hari ini saya diberikan kesempatan untuk menjadi suatu berkat untuk membagikan firman Tuhan bagi Bapak Ibu saudaraku sekalian. Dan yang kedua, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pastor Robert dan tim yang sudah memberi kesempatan untuk saya menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah hari ini. Baik, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema khotbah saya hari ini adalah finishing well atau selesaikan dengan baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada begitu banyak orang luar biasa baik memulai segala sesuatu, namun sangat disayangkan mereka tidak menyelesaikan apa yang sudah dimulai dan apa yang sudah dikerjakan. Mereka berhenti di tengah jalan, tentu dengan berbagai alasan. Tetapi yang lebih mengherankan lagi, mereka berhenti tidak melanjutkan perjalanan apa yang sudah dikerjakannya dengan alasan tawar hati lah, kecewa, sakit hati, patah semangat, putus asa. Bahkan tidak banyak, saudaraku, orang yang berhenti tidak menyelesaikan perjalanan hidup atau imannya dengan cara memilih jalan bunuh diri. Data WHO yang saya catat di sini menyatakan bahwa kurang lebih ada 800.000 orang yang memilih mengakhiri hidupnya dengan jalan bunuh diri. 800.000 setiap tahun. Ini dilakukan oleh setiap golongan, kalangan. Orang biasa, jemaat, bahkan saudaraku, orang-orang tersohor, bahkan orang-orang terkenal seperti artis, orang kaya, orang yang secara ukuran dunia sukses, bahkan yang mengherankan dan mengejutkan kita, yaitu para hamba Tuhan. Yang notabene hamba Tuhan adalah orang yang menyampaikan firman, yang menggembalakan jemaat. Ada begitu banyak yang memilih mengakhiri dirinya dengan jalan bunuh diri. Tidak menyelesaikan perjalanan iman, pertandingan imannya sampai finish line. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai contoh kasus yang terjadi di California, USA tanggal 7 September 2019. Ada seorang muda, saudaraku, bernama pendeta Jared Wilson. Usianya masih 30 tahun, sangat muda. Dia seorang konsultan mental dan pendiri program bantuan bagi orang depresi. Dan dia mendirikan sebuah organisasi bernama Attempt of Hope. Saudaraku, beliau melayani di gereja Harvest Christian Fellowship. Selama 1,5 tahun dia menggembalakan dan jemaat yang digembalakan 15.000. Tetapi dia memilih, saudaraku, mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Yang lebih mengejutkan lagi, dia lakukan itu setelah dia menguburkan jemaatnya, salah satunya yang meninggal. Dan dia menuliskan di tweetnya dengan sebuah tulisan bahwa orang yang mati bunuh diri juga diterima oleh Tuhan Yesus di surga. Soalnya ini mengherankan, ini mengejutkan. Kenapa seorang hamba Tuhan, bahkan seorang yang biasa menangani orang stres, orang depresi, saudaraku, bisa mengakhiri hidupnya dengan jalan bunuh diri? Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, ini terbukti bahwa setiap kita harus benar-benar memperhatikan apa yang kita kerjakan, apa yang kita mulai, harus kita selesaikan. Dan ternyata ini terjadi bukan di zaman sekarang saja. Ini sudah terjadi sejak zaman, saudaraku, hamba-hamba Tuhan di Alkitab. Kalau kita belajar dari kisah di Alkitab, saudaraku, ada contoh seorang namanya Terah. Terah itu siapa? Orang tuanya Abraham. Sebelum namanya Abraham adalah Abraham. Kalau kita baca Kejadian 11 ayat 31 sampai 32, firman Tuhan berkata begini, lalu Terah membawa Abraham, anaknya, serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abraham, anaknya itu. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Perhatikan, saudaraku, Terah dipanggil Tuhan dari kampungnya, dari tanah kelahirannya
Ur Kasdim, menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tetapi yang aneh adalah Terah berhenti di tengah jalan, yaitu di Haran. Dan dia tidak hanya berhenti, sampai akhir hidupnya dia mati, dia berhenti. Tidak melanjutkan, tidak menyelesaikan, tidak finishing well. Sehingga Tuhan perlu kembali memanggil Abraham untuk melanjutkan perjalanan itu. Kalau kita baca Kejadian 12 ayat 1 dan 4, beginilah firman Tuhan kepada Abraham. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu. Ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 4, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Saudara perhatikan, Terah berhenti di tengah jalan. Tuhan perlu kembali memanggil Abram untuk melanjutkan perjalanan ke tanah yang Tuhan janjikan, yaitu Kanaan. Bukan hanya itu saja, sebagai contoh yang lain, kalau kita belajar dari bangsa Israel, selama 430 tahun dia diperbudak, diperbudak di tanah Mesir, tanah perbudakan. Lalu Tuhan utus namanya Musa, Tuhan bawa keluar bangsa itu, saudaraku, sebanyak 2 juta orang dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Tetapi yang sampai, yang finishing well, hanya 2, Yosua dan Kaleb. Sisanya mati di padang gurun, di tengah perjalanan. Kenapa? Mereka memberontak, melawan Tuhan, mencobai Tuhan, bersungut-sungut, sehingga mereka tidak sampai. Yang dibawa Yosua dan Kaleb masuk ke tanah perjanjian adalah generasi yang lahir di padang gurun. Tidak ada satupun yang lahir di Mesir yang dibawa ke tanah perjanjian. Mereka gagal, mereka tidak finishing well dalam hidup. Kalau kita juga belajar lagi dari tokoh-tokoh Alkitab seperti Simson, orang yang dipilih Tuhan sejak dari rahim mamanya. Saudaraku, dia dikaruniai oleh Tuhan kekuatan yang super, terbukti ketika dia merobek mulut singa, terbukti ketika dia mengikat, saudaraku, ekor daripada serigala, kurang lebih ada 300, saudaraku. Perhatikan, Simson mengalahkan 1000 pasukan Filistin hanya dengan rahang keledai. Saudara bisa perhatikan begitu luar biasanya Simson. Tetapi Simson, saudaraku, mengakhiri hidupnya dengan cara yang sangat mengenaskan. Dia tidak sampai finish well. Dia tidak menyelesaikan dengan baik perjalanan hidupnya. Dia harus tunduk kepada seorang wanita namanya Delilah. Dia membuka rahasia kekuatannya dan dia ditangkap, dicungkil matanya, dan dia dipekerjakan seperti binatang menggiling makanan. Dan Simson jadi tontonan ketika dalam keadaan buta tak berdaya, dipertontonkan di perayaan sukacita orang-orang Filistin, dipermalukan. Tapi di situ Simson berdoa kepada Tuhan dan berkata, sekali ini saja aku mau mati bersama orang Filistin. Saudaraku, Simson mati ketimpa seluruh bangunan bersama orang-orang Filistin dengan cara yang sangat mengenaskan. Padahal dia orang dipilih, diurapi oleh Tuhan untuk menjadi hakim, membebaskan orang Israel dari penjajahan Filistin. Saya dikasih oleh Tuhan gak berhenti di situ. Kalau kita belajar dari raja pertama, namanya Saul. Saudaraku, Saul, raja yang dipilih, diurapi dari suku yang terkecil, yaitu Benyamin, orang yang muda, orang yang tidak punya terpandang, saudaraku, tetapi dipilih Tuhan, diurapi melalui Samuel menjadi raja pertama bangsa Israel. Tetapi dia tidak menjaga, dia tidak menyelesaikan perjalanan kehidupannya, pertandingan imannya dengan baik. Dia berhenti di tengah jalan sehingga dia meninggal dengan cara bunuh diri di tangannya sendiri ketika dia berperang menghadapi orang Filistin. Saya dikasih oleh Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Tokoh yang lain namanya Salomo, suraku orang yang ketemu dengan Tuhan 2 kali dalam mimpi. Ketika dia berdoa, dia minta hikmat, kebijaksanaan, Tuhan beri. Bahkan Tuhan kasih bonus kekayaan, kehormatan, saudaraku. Tetapi dia mengakhiri hidupnya juga tidak sampai finishing well. Dia akhiri hidupnya dari roh, diakhiri hidupnya dengan daging. Dari mulai dengan Tuhan, tapi diakhiri dengan penyembahan berhala. Sehingga kerajaan berikutnya menjadi kerajaan yang terpecah-pecah. Israel menjadi 2 kerajaan, Yehuda dan kerajaan Israel. Saya perhatikan Salomo,
yang begitu luar biasa hikmatnya, yang begitu kaya, yang begitu dahsyat kehormatannya. Apa yang dicari oleh manusia dia dapatkan, tetapi dia mengakhiri hidupnya dengan cara yang mengenaskan, menjadi penyembah. Tidak berhenti sampai di situ. Kalau kita belajar dari murid Yesus namanya Yudas Iskariot, seorang yang diberikan kehormatan oleh Tuhan, menjadi bendahara di dalam kalangan murid Yesus. Tapi Yudas Iskariot memilih untuk mengkhianati gurunya hanya dengan 30 keping perak. Saudara perhatikan di sini, Yudas, saudaraku, mengakhiri hidupnya dengan jadi pengkhianat dan bunuh diri dengan cara gantung diri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yudas Iskariot kurang apa? Dia punya gembala yang terbaik, punya guru yang terbaik, punya konselor yang terbaik, punya saudaraku mentor yang terbaik, punya segala yang terbaik karena gembalanya adalah Yesus sendiri. Tetapi Yudas tidak bisa menyelesaikan pertandingan iman. Yudas tidak bisa menyelesaikan perjalanan imannya. Kenapa? Karena dia sudah menjadi orang yang mengkhianati gurunya dengan cara bunuh diri. Dia tergila-gila oleh mamon. Saya perhatikan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini kita harus mengerti apa yang kita bisa mulai, apa yang sudah kita kerjakan. Apapun tantangannya, apapun pergumulannya, kita harus mampu menyelesaikan. Pertanyaannya adalah begini. Sekarang bagaimana caranya Pak mencapai finishing well? Kita akan belajar dari seorang yang namanya Paulus. Kalau kita baca dalam 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8, 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8, firman Tuhan berkata begini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan. Ayat yang baru saja kita baca adalah suratan terakhir yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya namanya Timotius. Dia tulis surat ini dari penjara di Roma. Saudaraku, surat ini menjadi surat yang terakhir. Kenapa? Karena Paulus menyadari bahwa sebentar lagi dia akan mati. Saudaraku, Paulus mati dengan cara yang sangat mengenaskan di tangan seorang kaisar yang sangat kejam yang namanya Kaisar Nero di Roma. Dipenggal kepalanya. Ia mengalami itu bukan karena dosa, bukan karena pelanggaran, tapi karena memberitakan Injil, memberitakan kabar baik bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku, sehingga ketika dia menulis surat yang terakhir, saudaraku, kepada anak rohaninya Timotius, dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Paulus menyatakan bahwa dia sudah mengakhiri pertandingan itu. Dia sudah finishing well. Dia sudah mengakhiri pertandingan itu dan mencapai garis akhir. Paulus tidak berhenti di tengah jalan. Paulus tidak putus asa sekalipun meskipun penderitaan, saudaraku, ancaman, pembunuhan, penjara, saudaraku, mengancam dirinya. Paulus tidak pernah berhenti di tengah jalan. Dia terus lanjutkan perjalanan kehidupannya untuk memberitakan Injil kabar baik bahwa Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup. Yesus Kristus adalah keselamatan itu, sekalipun penjara, penderitaan, siksaan menanti dia tidak peduli. Sehingga di tengah saudaraku kehidupan yang dia sadari bahwa itu adalah akhir, bahwa dia akan meninggal karena dihukum pancung oleh Kaisar Nero, dia menulis surat kepada anak rohaninya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, begitu luar biasanya daripada Paulus. Di sini kita bisa belajar bahwa kehidupan kita yang terpenting bukan di awal. Kalau kita belajar dari Paulus, saudaraku, awal kehidupan Paulus, orang yang sangat agamawi, orang yang dikuasai roh agamawi. Saking begitunya, saudaraku, dia begitu semangat menangkap, memenjara, bahkan membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus. Karena menganggap Yesus itu ajaran sesat. Saudara perhatikan, ditangkapnya salah satu korban yang kita bisa pelajari adalah Stefanus. Saudaraku, dia dirajam batu dan mati di hadapan Paulus, yang dulu namanya Saulus. Saudara perhatikan, bukan yang awal,
Bukan yang start yang menentukan hidup kita, tetapi yang akhir. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, di sini kita akan belajar, saudaraku, apa yang menjadi rahasia sehingga Paulus bisa mencapai garis akhir. Paulus, saudaraku, bisa menyelesaikan perjalanan iman dan pertandingan imannya dengan luar biasa. Kenapa Paulus bisa finishing well dengan luar biasa? Sehingga dia bisa berkata bahwa ada mahkota kebenaran yang disediakan bagi aku dan bagi setiap orang yang menanti-nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kita baru saja memperingati Yesus naik ke surga. Saudaraku, hari Kamis yang kemarin kita merayakan Yesus naik ke surga. Kita tahu Yesus juga menyelesaikan finishing well. Ketika di atas kayu salib, Yesus juga berkata, sudah selesai. Selesai semua agenda, selesai semua, saudaraku, rencana Bapa, penyelamatan yang dilakukan Yesus Kristus. Saudaraku, ini mengingatkan kepada kita ada satu rahasia yang harus kita pelajari. Yang pertama, apa sih yang menjadi rahasia? Kenapa Yesus, kenapa Paulus, kenapa Yusuf bisa mencapai finishing well dengan luar biasa? Yang pertama, kalau kita ingin mencapai finishing well dengan luar biasa, menyelesaikan dengan baik perjalanan pertandingan umat ini, yang pertama yang harus kita miliki adalah visi dari Tuhan. Sekali lagi, yang pertama yang harus kita miliki adalah visi dari Tuhan. Alkitab berkata dalam Amsal 29:18a berkata, bila tidak ada visi. Di Alkitab terjemahan yang lain dikatakan, bila tidak ada visi, rakyat dibiarkan tak tergerak. Kalau saudara ingin mencapai garis akhir seperti Paulus, mencapai garis akhir seperti Yesus, mencapai garis akhir seperti Yusuf di perjanjian lama, saudara, engkau harus punya visi, engkau harus punya mimpi, engkau harus punya tujuan yang jelas dari itu. Seperti Paulus, dia berkata, saudaraku, bahwa dalam 1 Korintus 9:26, dia berkata begini, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Mengapa visi itu penting? Karena visi itu adalah kendali hidup kita untuk memfokuskan kita pada tujuan Allah. Sebab ketika kita hidup di dunia ada begitu banyak godaan, ada begitu banyak tantangan, baik itu dari arus dunia, dari setan, bahkan dari kedagingan kita, untuk keluarkan kita dari tujuan Allah. Dan kita sebagai orang-orang yang telah ditebus, yang telah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, kita harus mengerti bahwa tujuan yang paling utama, tujuan tertinggi kita diselamatkan adalah untuk menjadi serupa segambar dengan Kristus. Serupa segambar dengan Yesus dalam pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan. Itulah visi yang tertinggi. Itulah tujuan yang mulia yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh, visi itu kendali. Visi itu seperti kompas, Bapak Ibu ya, dalam hidup kita untuk mencapai garis akhir. Karena itu jangan berjalan sebagai orang percaya nggak tahu tujuan, nggak tahu arah. Sehingga ketika kita nggak tahu arah, nggak tahu tujuan di dalam hidup ini, kita akan menginvestasikan waktu, tenaga, pikiran, talenta untuk sesuatu yang kita juga nggak tahu. Kan itu penting sekali kita mengerti bahwa tujuan Allah menyelamatkan kita adalah menjadi serupa segambar dengan Yesus. Menjadi serupa segambar dengan Yesus artinya kita menjadi suratan terbuka, boleh dibaca oleh setiap orang sehingga orang mengenal bahwa Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup. Bapak yang dikasih oleh Tuhan, ini yang perlu kita perhatikan. Sama dengan Paulus tadi, dia berkata bahwa sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Paulus tahu persis tujuannya. Dia lari kemana, siapa yang menjadi musuhnya, siapa yang menjadi lawannya, siapa yang menjadi sasarannya. Paulus dengan jelas mengetahui dan menguasai. Karena itu kalau kita belajar ketika Paulus berjumpa dengan Tuhan ketika dia mau memasuki kota Damsyik untuk menangkapi orang-orang percaya kepada Yesus, kita bisa melihat bagaimana visi yang Tuhan berikan kepada Paulus melewati nabi yang namanya Ananias. Kisah Rasul 9:15-16 berkata begini, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihanku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ditanggungkan oleh karena namaku. Ketika Paulus berjumpa dengan Tuhan, selaku dia diberikan visi, diberikan tujuan bahwa dia akan menjadi
memberitakan nama Yesus kepada bangsa-bangsa, kepada raja-raja, kepada orang-orang Israel, disertai dengan banyak penderitaan. Karena itu Paulus, kenapa dia tidak berhenti? Kenapa Paulus tidak putus asa? Kenapa Paulus tidak tawar hati? Kenapa Paulus tidak kecewa? Kalau sudah pelajari surat-suratnya, begitu banyak penderitaan. Saudaraku, kelaparan, tenggelam, seru kapal, puasa, telanjang, dipenjara, dicambuk, saudaraku. Paulus tidak berhenti untuk terus memberitakan Injil, terus memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kenapa dia tidak putus asa? Kenapa dia tidak berhenti? Tapi dia menyelesaikan perjalanan imannya dengan jelas. Karena dia punya visi, dia punya tujuan dari Tuhan. Kalau saudara belajar juga dari Yusuf, saudaraku, ketika Yusuf mendapat mimpi, dan mimpi itu diceritakan kepada saudara-saudaranya, semuanya mengolok-olok, menghina tukang mimpi. Saudaraku, dia melihat ikatan gandumnya, saudaraku, berdiri dan disembah sujud oleh ikatan gandum saudara-saudaranya. Ketika itu diceritakan, mereka semua ketawa, dasar tukang mimpi. Yusuf ketika mendapat mimpi dari Tuhan, lihat matahari dan bulan, sujud kepadanya dan 11 bintang. Diceritakan pada orang tua dan saudaranya, mereka berkata, apa mimpimu Yusuf? Suatu visi dari Tuhan. Ketika itu disampaikan, seolah-olah seperti khayalan, seolah-olah itu tidak mungkin terjadi. Tetapi kita bisa lihat kehidupan perjalanan Yusuf setelah 13 tahun, saudaraku, dia melewati proses perjalanan itu. Dia finishing well, menjadi orang kedua di Mesir, dan menjadi orang yang diutus Tuhan untuk memelihara bangsa. Saya dikasih oleh Tuhan kekuatan visi itu luar biasa. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, apa visi saudara? Apa tujuan hidup saudara? Engkau harus renungkan, engkau harus mengerti. Jangan sampai ada banyak orang, ya saya hidup ini, ya gini Pak, ya hidup lahir, ya besar Pak, habis besar, sekolah Pak, habis sekolah, ya kerja Pak, habis kerja, ya banyak uang Pak, habis punya uang, jadi pasangan Pak, habis pasangan, ya nikah, punya anak Pak, habis punya anak, ya punya cucu Pak, punya cucu, ya punya cicit Pak, habis punya cicit tua Pak, habis tua, ada banyak orang hanya mengikuti siklus kehidupan yang dia tidak ngerti untuk apa. Ketika engkau diberkati, ketika engkau kaya, ketika engkau sukses, ketika engkau berhasil, apa sih tujuannya? Itu penting kita renungkan. Karena itu yang harus kita pahami. Visi yang dari Tuhan, itu yang harus kita miliki. Karena tanpa itu, kita tidak akan bisa sampai finishing well dengan baik dan luar biasa. Itu yang pertama. Jadi kalau kita ingin finishing well, menyelesaikan dengan baik, maka yang pertama, kita harus memiliki visi dari Tuhan. Yang kedua, setelah kita punya visi, punya mimpi, maka kita harus bangun dari tidur. Visi memang luar biasa, tujuan memang luar biasa, tapi kita tidak akan mencapai tujuan, tidak akan mencapai visi itu kalau kita tinggal tetap diam. Kita harus mulai bergerak. Seorang olahragawan tidak akan bisa mencapai tujuannya kalau dia nggak turun ke pertandingan. Karena itu, saudaraku, yang kedua, untuk kita bisa mencapai finishing well atau menyelesaikan dengan baik pertandingan dan berjalan hidup kita, yang kedua, kita harus tanggalkan semua beban yang merintangi. Jangan sampai kita menjadi orang yang melakukan perjalanan diwarnai dengan beban-beban yang sangat memberatkan kita, sehingga membuat kita berhenti di tengah jalan, membuat kita putus asa, membuat kita menyerah di tengah jalan. Karena itu Bapak yang dikasih itu dalam Ibrani 12 ayat 1 berkata begini. Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Tuhan berkata, kita memiliki banyak saksi yang sedang menonton, yang sedang menyaksikan pertandingan imani perjalanan hidup kita untuk sampai finish. Dan Tuhan berkata, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Salah satu beban, salah satu hal yang merintangi kita adalah dosa. Bapak Ibu, dosa membuat nilai hidup kita hancur. Dosa membuat nilai kita lebih rendah daripada Bapak. Masih ingat kisah anak terhilang ketika dia tinggalkan bapaknya pesta pora, hidup dalam kedagingan, hidup dalam kesukaan duniawian. Saya perhatikan ketika masa kelaparan, krisis mungkin seperti sekarang, pandemi COVID-19, dia tidak punya uang, dia pergi ke peternak babi,
Dan dia disuruh jaga babi. Dan ketika perutnya lapar, dia mau makan makanannya babi. Tak seorang pun memberikan. Itu artinya nilai hidupnya lebih rendah daripada babi. Dosa membuat kita jatuh dari tempat yang penuh kemuliaan, jatuh ke tempat yang lebih rendah. Karena itu Yesus mati buat kita. Dia bangkit, naik ke sorga untuk memulihkan kita, mengangkat kita dari kejatuhan, kembali ke posisi yang semula, yaitu serupa segambar dengan Tuhan. Sudah dikasih oleh Tuhan. Karena itu tanggalkan setiap rintangan, setiap beban yang menghalangi kita untuk melanjutkan perjalanan, melanjutkan pertandingan iman yang diwajibkan bagi kita. Karena itu ketika Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan, selaku memanggil setiap orang dalam Matius 11 ayat 28, dia berkata begini, marilah kepadaku, Yesus mengundang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih lesu, berbeban berat. Kenapa Tuhan Yesus perlu beri kelegaan? Kenapa Yesus perlu beri pembebasan? Kenapa Tuhan Yesus perlu beri kemerdekaan? Tidak ada beban, tidak ada keletihan lagi. Karena kita akan melanjutkan sebuah pertandingan iman. Kita akan melalui sebuah perjuangan iman yang penuh dengan pergumulan, yang penuh dengan tantangan. Karena itu untuk meringankan beban, tanggalkan dosa. Dosa tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Dosa tidak bisa diselesaikan oleh kekuatan kita sendiri. Dosa jadi bisa diselesaikan lewat pencurahan darah Kristus di atas kayu salib yang baru saja kita rayakan, yaitu Paskah. Sudah dikasih oleh Tuhan. Karena itu tanggalkan setiap beban, yaitu dosa. Jangan ada dosa yang tersembunyi. Dosa di pikiran, di hati yang kau simpan. Dosa tidak boleh disimpan. Dosa harus diakui. Karena dosa ketika itu disimpan menjadi bom waktu dalam hidup kita. Tapi ketika dosa itu kita akui di hadapan Tuhan, maka itu merupakan penyelesaian. Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika engkau mengaku segala dosa, Ia setia dan adil, dan Dia akan mengampuni segala dosa. Tuhan juga berkata Yesaya 59 ayat 1 dan 2, bukan karena tangan Tuhan kurang panjang, bukan karena telinga Tuhan kurang mendengar, yang menjadi penghalang antara engkau dan Tuhanmu adalah dosa. Dosa merintangi kita untuk mencapai garis finish. Dosa merintangi kita untuk mencapai finishing well dalam hidup kita. Karena itu tanggalkan manusia-manusia lama kita, pola-pola pikir kita, tanggalkan. Kita harus berlari tanpa beban sampai finishing well. Karena itu para pelari-pelari maraton, para pelari cepat 100 meter, 400 meter, saudaraku, dalam sejarah yang saya dengar, saya pelajari, dulu sebelum orang kenal pakaian, perlombaan itu dilakukan dengan cara telanjang. Kenapa? Karena untuk meringankan beban. Saudaraku, demikian juga dengan kita. Tuhan mau ketika engkau ingin mencapai finishing well, tanggalkan bebanmu, tanggalkan dosamu. Bahkan mungkin masa-masa lalu yang merintangi saudara, tanggalkan. Masa lalumu tidak bisa diubah, tapi masa depanmu bersama dengan Kristus bisa diubah. Itu yang kedua, saudara. Tanggalkan semua beban yang merintangi. Yang ketiga, bagaimana rahasianya untuk sampai kita finishing well? Yang ketiga adalah fokuskan semua kekuatan kita kepada tujuan. Bapak Ibu, fokuskan semua kekuatan kita pada visi, pada tujuan. Setelah kita punya visi, setelah kita tanggalkan beban, sekarang waktunya kita satukan. Kita fokuskan semua kekuatan, potensi, talenta yang kita miliki untuk mencapai finishing well itu. Filipi pasal 3, 13, 14, Paulus berkata begini, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus berkata bahwa aku belum menangkapnya, dan aku melupakan apa yang di belakangku. Ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri apa yang ada di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan. Saudara, kalau Paulus melihat masa lalunya, nggak layak. Kalau dia pandang masa lalu, dia kejam.
Kalau dia lihat masalah, dia sadis. Saudaraku, kalau dia lihat masa lalunya, dia orang-orang yang benar-benar rusak, hancur, kecil. Tetapi ketika Paulus mengerti bahwa seluruh fokus kekuatannya diarahkan kepada tujuan, diarahkan kepada visi, diarahkan kepada, saudaraku, apa yang Tuhan mau, dia berlari-lari mencapai itu. Sehingga dia bisa berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik dan mencapai garis. Ada begitu banyak orang gak bisa mencapai garis akhir karena melihat masa lalu. Makanya kalau kita belajar dari orang Israel, kenapa dia gagal mencapai suatu tanah perjanjian, selalu kembali ke masa lalu. Enak ya, di Mesir ada bawang prek, di Mesir ada bawang putih, di Mesir ada ikan. Enak ya dulu, selalu dibandingkan dengan yang dulu. Sudah dikasih oleh Tuhan, sudah bisa perhatikan. Paulus melupakan apa yang di belakang. Lupakan yang di belakang, karena apa yang di belakang tidak akan pernah bisa berubah. Baik itu yang baik, baik itu yang rusak, baik itu yang benar, baik itu yang salah, nggak pernah bisa kita perbaiki lagi masa lalu. Tapi masa depan kita bersama dengan Kristus, kita bisa perbaiki dan sampai menyelesaikannya dengan baik, finishing. Karena itu Paulus juga berkata di dalam 1 Korintus 9 ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Bapak Ibu, kenapa kita perlu fokuskan seluruh kekuatan, sumber daya kepada sebuah tujuan, kepada sebuah visi, kepada sebuah finishing well? Karena di sana ada mahkota abadi yang Tuhan siapkan buat setiap kita yang menyelesaikan perjalanan hidup, yang menyelesaikan pertandingan iman yang Tuhan berikan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, karena itu jangan sia-siakan kekuatanmu, pikiranmu untuk mikir yang negatif, kata-katamu, pendengaranmu untuk mendengar-dengar yang tidak berguna, yang tidak pernah membangun, untuk engkau terus bergerak maju mencapai finish line, bergerak maju untuk mencapai mahkota abadi yang Tuhan sediakan. Singkirkan semua yang menghalangi, fokuskan, kerahkan semuanya. Bapak Ibu, itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, apa rahasianya? Kalau yang pertama tadi kita belajar, kita harus memiliki visi, karena visi itu adalah kendali dan kompas untuk kita mencapai tujuan. Yang kedua, kita harus tanggalkan beban yang begitu merintangi, baik itu dosa, masa lalu, apapun yang menjadi kebanggaan kita, tanggalkan. Yang ketiga, kita harus fokuskan segala kekuatan, talenta, kemampuan kita, energi kita untuk mencapai tujuan itu. Dan yang keempat, yang terakhir, setialah, ikuti proses sampai selesai. Untuk kita bisa mencapai finishing well, menyelesaikan dengan baik perjalanan hidup iman kita, maka tidak ada cara lain. Ikuti prosesnya. Saudaraku, perlu kesetiaan di dalam mengikuti, saudaraku, proses ini. Karena ketika kita mengikuti sebuah proses ini, saudaraku, jalannya tidak mulus, jalannya tidak rata, jalannya tidak lancar, ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan. Kalau kita olahraga, kita tahu ini 100 meter, 400 meter, oh ini lari maraton sekian meter, kita tahu ini babak 1, babak 2, kita tahu secara keluar. Tapi kehidupan kita nggak tahu, kita sedang dalam babak keberapa. Apakah kita sedang ada di awal? Apakah kita sedang ada di tengah? Apakah kita sudah ada di ujung terakhir? Kita tidak tahu. Karena itu perlu kita setia ikuti proses. Jangan mungkin ketika kita mau menyerah, ya sudahlah, ada tinggal 1 meter. Atau mungkin kita mau putus asa, ternyata tinggal 1 langkah. Kita tidak tahu. Karena itu tetap setia ikuti proses. Karena itu di dalam Matius 22 ayat 14, Yesus berkata, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Pastikan diri saudara menjadi orang-orang pilihan, mencapai finishing well. Saudaraku, karena engkau sangat saudaraku dibutuhkan yang namanya kesetiaan di dalam mengikuti proses ini. Kata proses itu sesuatu yang menyakitkan. Kata proses itu bicara tentang bayar harga, bayar waktu. Saudaraku, proses bicara sesuatu yang tidak menyenangkan pada awalnya, tetapi selalu happy ending. Apapun, proses apapun itu.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Karena itu dalam Wahyu 17 ayat 14 Tuhan Yesus berkata begini, mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga yang akan menang. Yaitu siapa yang akan menang? Mereka yang terpanggil, yang terpilih, dan yang setia. Untuk kita bisa mencapai finish line, setialah ikuti proses. Jangan berhenti ketika engkau ada banyak pergumulan. Jangan berhenti ketika engkau ada banyak kesenangan. Jangan berhenti ketika engkau sakit. Jangan berhenti ketika engkau sehat. Terus berjalan, terus maju, terus bergerak, terus. Ada banyak orang berhenti. Kadang-kadang bukan hanya karena kegagalan, bukan karena proses, bukan karena pergumulan, bukan karena masalah, tapi karena kesenangan. Kesenangan dunia, kesenangan hobi, kesenangan dengan teman, dan kesenangan-kesenangan yang lain. Sehingga mereka berhenti, lupa akan tujuan, lupa akan visi daripada Tuhan. Karena itu ikuti proses sampai selesai. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah umat pemenang karena engkau dipanggil, dipilih, dan setia. Apa sih upah orang yang setia? Tuhan berjanji dalam Matius pasal 25. Kalau saudara baca ke Matius 25, saudara dari ayat yang ke-20 saudara bisa temukan di situ ada 3 ciri hamba. Ada yang diberi 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Yang 5 dilipat gandakan jadi 10, yang 2 dilipat gandakan jadi 4, yang 1 disimpan. Saudara, ketika yang 5 dan 2 melipat gandakan, dan ketika dia menyelesaikan sebuah perjalanan iman, sebuah pertandingan iman, Alkitab berkata begini, Matius 25:21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Perhatikan, hai hamba yang baik dan setia, yang akan masuk dalam kebahagiaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mencapai finishing well, engkau harus setia, ikuti setiap proses. Memang menyakitkan, memang banyak waktu yang harus dikorbankan, ada banyak hal yang harus dikorbankan, tapi percayalah, ada kebahagiaan yang Bapa sediakan. Kalau sudah baca juga Lukas 19, 16, 17, hamba-hamba yang ditinggalkan dengan 1 talenta, saudaraku, oleh seorang tuannya. Kita berkata begini, orang yang pertama datang dan berkata, Tuhan, mina Tuhan yang 1 itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika engkau setia dengan segala proses yang Tuhan izinkan, dalam hidupmu, baik itu proses yang menyakitkan, proses yang tidak mengenakan, tapi engkau tetap setia, engkau tetap bertahan sampai mencapai garis akhir, maka Tuhan menyediakan kebahagiaan. Engkau akan diberi otoritas tanggung jawab yang sangat luar biasa. Baik, Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini yang saya bagikan jadi berkat bagi Bapak Ibu, supaya kita belajar dari seorang namanya Paulus, bagaimana menyelesaikan saudaraku akhir pertandingan dengan baik. Saudaraku, ada 4 rahasia. Yang pertama, kita harus punya visi. Yang kedua, kita harus tanggalkan beban. Yang ketiga, kita harus fokuskan seluruh kekuatan dan talenta kita untuk mencapai tujuan itu. Dan yang keempat, yang terakhir, kita harus setia mengikuti setiap proses sampai selesai. Saudaraku, saya suka dengan semboyan bangsa Indonesia, sampai tetes darah penghabisan. Saudara ya, kita akan selesaikan perjalanan iman, pertandingan iman kita, sampai kita ketemu dengan Tuhan dan kita mendapat mahkota kebenaran, mahkota abadi, saudaraku, dan kita menerima kebahagiaan yang luar biasa plus otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang baru saja kami dengar. Bapa, kami tidak menjadi orang-orang yang luar biasa dalam memulai sesuatu. Kami tidak menjadi orang-orang yang luar biasa mengerjakan sesuatu, tetapi kami berhenti di tengah jalan. Kami mau menjadi orang-orang yang menyelesaikannya dengan baik. Setiap tanggung jawab, setiap panggilan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, sehingga ketika kami sampai finishing well, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, kami tidak mau berhenti di tengah jalan. Apapun
yang kami alami, apapun yang terjadi, kami mau terus bergerak maju sampai garis finish itu kami capai. Seperti Paulus, kami sudah mencapai garis akhir itu. Tuhan, terima kasih, biarlah kami terus berikan visi-Mu, berikan kami Tuhan kekuatan untuk menanggalkan segala beban yang merintangi. Ajar kami untuk memfokuskan segala kekuatan yang kami miliki, talenta yang kami miliki, potensi yang kami miliki untuk kami mengarah pada tujuan. Dan ajar kami untuk senantiasa setia mengikuti setiap proses sampai selesai, Tuhan. Kami tidak akan berhenti sebelum segala sesuatu selesai. Terima kasih Bapa, hamba berdoa untuk setiap umat-Mu di Bethany Church Filipina, dimanapun mereka berada. Tuhan, kami berdoa, curahkan kuasa-Mu, curahkan urapan-Mu, hati yang terus mengasihi Tuhan, hati yang takut akan Tuhan, hati yang dipenuhi dengan pengertian untuk berjalan, bergerak bersama dengan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, berkati gereja ini, berkati seluruh umat-Mu Tuhan. Peliharakan mereka di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kuasa-Mu bekerja menyertai mereka, memberikan pesan-pesan-Mu, tuntunan-Mu, visi-visi-Mu Tuhan. Sehingga ketika Tuhan corona ini selesai, Tuhan wabah ini selesai, kami akan bergerak terus maju Tuhan. Sampai kami keluar menjadi orang-orang menang, karena kami terpanggil, terpilih, dan kami adalah orang setia. Terima kasih Bapa, hamba-Mu terbatas dalam kalimat dan bahasa, tapi Engkau tidak terbatas. Tangan-Mu yang menjamah, mengurapi setiap mereka untuk berkobar-kobar, mengasihi dan mencintai Tuhan, menyelesaikan apa yang menjadi panggilan, pilihan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ucapan syukur kami, dalam nama Yesus yang diberkati. Katakan, amin.